Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada sore hari ini di bulan Ramadan, di puasa yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa kembali melanjutkan pengajian di kitab Nailur Raja, sebuah kitab yang membahas tentang fikih di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian, kita masih di pembahasan seputar sholat begitu. Kemarin setelah kita selesai membahas tentang udzur sholat dan kemudian syarat wajibnya sholat, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang syarat sahnya sholat. Kemarin disebutkan bahwasanya syarat sah sholat itu ada 8. Syarat sah sholat itu ada 8. Apa saja kita lihat di sini. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumi fi dari amin. Jadi syarat sah sholat itu ada 8. Kalau tidak terpenuhi satu saja dari syarat-syarat ini, maka sholatnya tidak sah. Dan syarat sah ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan di luar ibadahnya. Jadi di luar ibadahnya. Kalau masuk dalam ibadahnya maka itu namanya rukun. Tapi kalau di luar ibadahnya, di luar tata cara ibadahnya, di luar ritualnya, itu namanya syarat sah. Ini dilakukan sebelum ibadahnya dan di luar ibadah itu sendiri. Apa saja? Yang pertama adalah at-thaharatu 'anil hadatsaini. Suci dari 2 hadas. Al-asghari wal akbar. Baik hadasnya hadas kecil atau hadasnya hadas besar. Kata beliau maknanya annal awwala min syuruti sihhatis shalah. Bahwasanya syarat sah salat yang pertama, apa syaratnya? Kaunul musolli tahiran anil hadatsaini. Kondisi atau keberadaan orang yang sholat itu suci dari 2 hadas, al-asghari wal akbar. Baik hadasnya hadas kecil maupun hadas besar. Apa saja sudah kita pelajari di bab Toharoh kemarin. Itu sudah kita pelajari apa saja, kemudian bagaimana cara mengangkat hadas, sudah kita belajar secara tuntas. Bima'in au turabin bisyartihi. Baik dengan air atau dengan debu dengan syarat-syaratnya. Fala tasihhu sholatu, maka tidak sah sholatnya man orang yang sholat, dia sholat bi ghairi toharotin, tanpa toharoh, ma'awujudi ahadihima, disertai dengan ada salah satunya. Jadi alat toharoh itu ada 2, air atau debu. Maka kalau ada orang sholat tanpa bersuci padahal ada debu atau air, maka nggak sah. Kemudian kata beliau, tsumma in kana amidan aliman. Kemudian kalau dia sholat tanpa toharoh padahal ada air dan debu, itu dia lakukan ami dan aliman, sengaja dan tahu hukumnya. Ada orang sholat kemudian tanpa toharoh, dia punya hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar,
kemudian main sholat aja, padahal ada air, padahal ada debu. Kalau dia lakukan itu sengaja dan tahu hukumnya, dia tahu nggak boleh nih, dia tahu apa namanya, dia lakukan dengan kesadaran dia sendiri sengaja, maka athima, maka dia berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia bisa jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia seolah-olah sedang bermain-main dengan syariat. Aunasian, atau kalau dilakukannya lupa. Kalau tadi sengaja dan tahu hukum. Nah, sekarang kalau lupa bagaimana? Ada orang dia uh, punya hadas besar atau hadas kecil. Kemudian dia sholat tanpa toharoh karena lupa. Maka usiba ala qasdihi. Maka dia diberi pahala atas niatnya. Diberi pahala atas niatnya. Jadi kalau ada orang sholat tanpa toharoh, dilakukan gara-gara lupa, maka dia dapat pahala. Nah, dapat pahala. Pahala atas apanya? Atas niatnya. Dan juga dia diberi pahala atas zikir dalam sholat yang nggak butuh toharoh. Zikir dalam sholat yang nggak butuh toharoh. Contohnya apa? Ya baca subhanallah, kemudian baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Itu kan zikir-zikir tuh di dalam sholat tuh yang biasa kita baca tuh. Itu butuh kepada toharoh nggak? Nggak butuh kepada toharoh kan? Orang melakukan itu, membaca itu di luar sholat nih. Saya membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi dalam keadaan punya hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Apakah kemudian saya dosa, harus wudhu dulu atau harus mandi junub dulu? Jawabannya enggak. Maka dia juga dapat pahala atas zikir-zikir tadi. Dia baca. Nah nanti kalau bacaan Qur'annya dilihat. Bacaan Qur'annya dilihat. Kalau dia lupanya karena hadas besar, maka nggak dapat pahala. Kenapa? Karena baca Quran itu nggak sah dari orang, nggak boleh bagi orang yang punya hadas besar. Tapi kalau dia hadasnya hadas kecil, maka dia dapat pahala atas bacaan Al-Qur'annya. Itu kalau dia lakukan karena lupa. Nah sekarang kalau kasusnya nggak punya dua alat toharoh tersebut, kehilangan dua alat toharoh tersebut. Kata beliau, amma faqiduhuma. Adapun orang yang kehilangan dua alat bersuci, dia nggak punya air, dia nggak dapat air dan nggak dapat debu. Yang sering saya kasih contoh kemarin, orang atau petugas kesehatan yang pakai APD waktu itu. Dia nggak bisa pakai air dan nggak bisa pakai debu, ya karena pakai APD. Maka bagaimana? Fayusolli wujuban. Maka dia sholat wajib, dia wajib sholat lihurmatil waktu. Artinya bukan kemudian kewajiban sholat itu gugur bagi dia. Paham ya? Jadi ada orang nggak punya atau nggak dapat dua alat toharoh, nggak bisa mendapatkannya, baik memang nggak ada atau memang dia nggak bisa make, ada tapi nggak bisa make. Apakah kewajiban sholat gugur atas orang tersebut? Maka enggak. Dia tetap harus sholat, dia tetap wajib sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Menghormati waktu itu maksudnya bagaimana? Supaya jangan ada di dalam hidupnya, di dalam waktunya, itu dia satu waktu yang meninggalkan sholat. Satu waktu yang meninggalkan sholat. Kalau dia nggak sholat, maka dia kan berarti meninggalkan sholat. Maka dia harus sholat lihurmatil waktu. Wa yu'idu, tapi harus ngulang. Harus ngulang nanti kalau sudah dapat air atau debunya. Begitu. Itu yang disebut dengan sholat lihurmatil waktu. Ini syarat sah sholat yang pertama. Kemudian syarat sah sholat yang kedua adalah wat-thaharatu anin najasati. Suci dari najis. Suci dari najis. Kita sudah bahas apa beda hadas sama najis. Kita juga sudah bahas tentang cara membersihkan najis. Suci dari najis pada apa? Fisaubi, pada baju atau pakaian yang dipakai sholat. Wal badani, pada badan. Wal makani, dan pada tempat. Jadi yang harus suci dari najis, baju yang dipakai sholat, badannya, ya badan pasti dipakai sholat begitu kan?
dan tempat yang dipakai sholat. Maknanya nanti kita lihat. An-nathaniya min syuruti sihhati sholat. Syarat sah sholat yang kedua adalah at-thaharatu anin najasati. Suci dari najis al-ghairi al-ma'fu'i anha, yang tidak dimaafkan. Suci dari hadis yang tidak suci dari najis yang tidak dimaafkan. Karena nanti ada najis-najis, beberapa najis yang dimaafkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan darah yang sedikit, bukan darah selain darah anjing dan babi begitu ya. Darah yang sedikit yang ada pada baju, gitu kan. Maka itu dimaafkan. Darah sedikit itu, kalau sebagian ulama mengatakan kalau tidak lebih besar dari koin, maka itu dimaafkan. Artinya dia najis, tapi kalau dia sholat dengan baju yang ada darahnya, ada donor darahnya, dan sedikit, tidak lebih besar dari koin, maka sholatnya sah. Tapi apakah darah itu dianggap tidak najis? Tetap dianggap najis, tapi dimaafkan, begitu. Kita lanjutkan. Suci dari najis yang tidak dimaafkan. Fi thawbil musalli, baik pada bajunya orang yang sholat, wa nahwihi, dan pada yang semisalnya, min mahmulihi, dari barang bawaannya. Maksudnya barang bawaan itu yang dibawa oleh orang yang sholat. Yang dibawa oleh orang yang sholat. Misalkan dia bawa tas sholat. Kemudian di tasnya ada najis misalkan. Di dalam tasnya ada bangkai tikus misalkan. Atau bangkai cicak. Maka nggak sah sholat. Au mulakin li mahmulihi. Atau dia pakai peci gitu kan. Pokoknya yang dia bawa. Au mulakin li mahmulihi. Atau pada mulakin, sesuatu yang lako itu ketemu kena terhadap barang bawaannya. Contoh misalkan dia pakai sorban gitu, atau pakai sarung, atau pakai mukena, kemudian ketika sujud, namanya sorban kan ada klewernya gitu, ada buntutnya. Kemudian ketika sujud, buntutnya ini kena najis. Buntutnya ini kena najis yang ada di tanah. Begitu. Maka ini menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Jadi seperti itu. Itu juga dianggap tidak boleh. Artinya, kalau di barang bawaannya atau di bajunya kemudian kena najis, dalam keadaan dia sholat, maka itu juga menghalangi dari sahnya sholat. Kemudian wat-thaharatu fi badanihi. Tadi kan suci pada baju, sudah. Berarti maju itu ya baju yang dipakai, barang bawaannya dia, atau pada sesuatu yang kena terhadap sesuatu yang dia bawa. Begitu. Itu semua harus suci. Sekarang kalau pada badan itu maksudnya bagaimana? Suci pada badan ya kita tahu lah ya. Wa minhu, dan diantara bagian yang harus suci dari najis ketika sholat adalah batinul aini, bagian dalam mata. Bagian dalam mata yang ini nih. Nah, ada bagian dalam mata ini nih. Nah, yang merah-merah ini. Itu harus suci dari najis. Seandainya ada najisnya begitu, maka dia harus dibersihkan. Makanya pada bab suci dari najis, pada bab mensucikan najis, bagian dalam mata, bagian dalam hidung, dan bagian dalam mulut itu dianggap luar. Dianggap luar tuh maksudnya bagaimana? Kalau ada najisnya di dalam hidung, ada najisnya di dalam mulut, ada najisnya di dalam mata, yang sini ada najisnya, maka dia harus dibersihkan. Tapi kalau dalam bab bersuci dari hadas, mandi atau wudhu, maka bagian dalam mata, bagian dalam mulut itu tidak dianggap, bagian dalam hidung itu tidak dianggap bagian yang harus dibersihkan. Jadi paham ya? Makanya kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu sunnah wudhu di dalam madhab Syafi'i. Begitu aja ketika mandi apakah kemudian hidungnya harus dimasukin air, kumur-kumur? Enggak. Itu kalau dalam bab membersihkan hadas, mengangkat hadas. Tapi kalau dalam bab membersihkan najis, maka dia dianggap luar. Dianggap luar itu bagaimana maksudnya? Kalau ada najisnya harus dibersihkan.
Apa saja? Batinul ain, bagian dalam mata. Wal fam, bagian dalam mulut. Wal anf, bagian dalam hidung. Itu semua harus dibersihkan kalau ada najisnya. Misalkan bagaimana bagian dalam mulut ada najisnya. Misal ada orang makan daging babi misalkan. Maka bagian dalam mulutnya harus dibersihkan itu. Bagian dalam mulutnya harus dibersihkan. Dengan cara membersihkan najis mughaladoh. Itu yang dimaksud dengan suci pada badan. Kemudian wat taharatu fi makanihi. Kalau sholat sambil menggendong bayi ternyata keluar kotoran ada apa? Iya, itu termasuk. Itu termasuk. Jadi kalau mau sholat menggendong bayi maka harus dipastikan dulu bayinya itu tidak sedang buang air. Gitu. Pakai popok boleh, pakai popok. Digendong boleh nggak boleh, asalkan tidak buang air. Gitu. Kalau nanti di tengah-tengah sholat buang air, maka bisa dua pilihannya. Segera dikasihkan ke orang yang lain, atau kalau dilanjutkan maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Begitu. Kalau misalkan nggak tahu bagaimana, kalau nggak tahu nanti kita lihat. Misalkan setelah selesai sholat, loh kok di popoknya ada najis, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena ada kemungkinan najisnya itu keluar ketika sudah selesai sholat. Kemudian watoharotu fi makanihi. Sekarang suci pada tempat sholat. Suci pada tempat sholat tuh maksudnya bagaimana sih gitu kan? So kan ada orang sholat di masjid gitu kan, ini sejadah misalkan. Kemudian di sini ada najis misalkan, atau di sini ada najisnya. Apakah itu kemudian menghalangi dari sahnya sholat? Yang dimaksud suci pada tempat adalah alladzi yulaki badanahu. Adalah tempat yang kena badannya ketika sholat. Baik berdiri, duduk, ruku, sujud. Kalau ada satu bagian yang kena badannya kemudian di situ ada najis, maka batal sholatnya. Au mahmulahu, atau bagian atau barang bawaannya. Atau barang bawaannya. Kayak tadi misalkan dia pakai sorban, sorbannya buntutnya itu kena najis, najisnya ada di samping, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Tapi kalau kayak tadi, ini tempat sujud, nih sajadah, kemudian najisnya ada di sini, apakah kemudian sholatnya jadi tidak sah? Sholatnya tetap sah. Tapi ya masa ada najisnya gitu kan. Tapi kalau ditanya sholatnya sah nggak sah? Sholatnya sah. Jadi yang dimaksud dengan suci tempat itu tempat ya dia sholat untuk kena badannya itu yang dipakai sholat atau kena bajunya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu syarat yang nomor 2. Sekarang syarat yang nomor 3. Syarat sah yang nomor 3. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini 5 atau 4 saja gitu ya. Karena nanti kalau mau nyari takjil gitu kan, nyari takjil. Nomor 3, syarat sah salat nomor 3 adalah satrul aurati. Menutup aurat. Menutup aurat. Apa sih aurat? Saya ta'riful aurati. Akan datang nanti pembahasan tentang aurat. Definisinya apa? Wataksimuhu dan pembagian. Karena nanti beda-beda tuh. Dalam bab di luar sholat ataupun di dalam sholat itu nanti beda. Gitu. Karena nanti ada pembagiannya. Aurat tuh ditinjau dari apa saja tuh nanti ada. Sekarang pada sholat. Sekarang pembahasannya di dalam sholat. Ya. Ingat pembahasannya di dalam sholat. Dah, dibatasi dulu di dalam sholat. Maknanya an-nasalisa min syuruti sihhati sholat. Bahwasanya syarat sah sholat yang ketiga adalah satru auratil musolli. Menutup auratnya orang yang sholat. Atau orang yang sholat menutup aurat. Ingat ini dalam bahasan atau tema di dalam sholat. Bukan di luar sholat. Nah, syarat menutup aurat di dalam sholat itu ada 3. Nanti kita lihat. Menutup syarat menutup aurat itu ada 3. Yang pertama, satrul auratil musolli bima yashmaluhu atau yashmuluhu. Menutupnya dengan sesuatu yang mencakup semua yang wajib untuk ditutup. Artinya
apa namanya, ada orang pakai baju berlapis-lapis begitu, kemudian yang bagian yang wajib ditutup nggak dia tutup, maka nggak sah, begitu maksudnya. Jadi yang pertama adalah menutup bagian yang harus ditutup. Apa saja bagiannya nanti akan kita bahas, ada pembahasannya nanti. Kalau gampangnya, kalau laki-laki itu dari pusar sampai lutut, kalau perempuan di dalam sholat semua tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan itu ini plus ini, itu telapak tangan. Jadi telapak itu kalau dalam bahasa Arab kafun ya, kafun itu kita nggak punya padanannya. Ini dan ini, gitu kan. Ini dan ini. Apa bahasa Indonesia? Nggak ada ya. Menutup auratnya orang yang sholat dengan sesuatu yang mencakup seluruh yang wajib untuk ditutup. Itu syarat yang pertama. Tak kasih tulisannya. Syarat yang nomor satu. Kemudian syarat yang nomor dua, wayam na'u idroka launiha fi majlisit takhotubi lidil basori al mu'tadil. Bahannya harus bisa menghalangi idroka launiha, menghalangi terlihatnya warna kulit yang ada di baliknya, fi majlisit takhotub, dalam majelis obrolan begitu, lidil basori al mu'tadi, bagi orang yang matanya normal, matanya sedang, mata normal itu enggak rabun dan enggak terlalu tajam gitu. Enggak rabun dan enggak terlalu tajam, mata normal. Artinya, ini syarat yang nomor dua. Jadi yang harus ditutup adalah warna kulit yang ada di balik ini, dengan kain yang menutup warna kulit. Berarti kalau dia menutup dengan sesuatu yang transparan atau tipis yang masih kelihatan warna kulitnya, maka tidak bisa dianggap kemudian bisa apa namanya menghalangi dari sahnya, tidak dianggap dia menutup aurat. Syarat yang nomor satu, harus mencakup semua bagian yang wajib ditutup. Harus mencakup semua bagian yang wajib ditutup. Syarat yang nomor dua, harus menghalangi warna kulit. Bahannya harus menghalangi warna kulit, dan terhalangnya itu batasannya semana gitu kan. Apa dilihat dari jauh atau dilihat dari dekat gitu. Pada majelis obrolan, orang ngobrol normal tuh semana sih? Segitu. Kemudian orangnya itu matanya normal. Matanya normal itu tidak terlalu tajam dan tidak rabun. Mata biasa. Nah, seperti itu. Itu batasannya ya. Masya Allah, luar biasa. Itu yang nomor dua. Wa'in haka hajmah atau hajmuha. Meskipun haka sangat apa ya, sempit hajmah ukurannya. Jadi sempit ukuran kalau di dalam sholat itu tidak menghalangi dari sahnya sholat. Ini kita bicara dalam sholat ya. Misalkan ada orang pakai baju kemudian ketat, kemudian sholat dia. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Nanti kita lihat entah dia nanti makruh atau khilaful aula gitu. Tapi sholatnya sah. Ini di dalam sholat. Kalau di luar sholat kita bicaranya beda lagi. Kita bicara beda lagi. Ini di dalam sholat. Maka meskipun bahan yang dipakai itu ketat atau apa namanya sempit, maka selama dia memenuhi syarat tadi, menutup semua bagian. Berarti kalau misalkan kayak kadang-kadang orang gitu kan, kemudian sujud, bajunya kecil tuh, kemudian keangkat kaosnya, kemudian terlihat bagian yang harus ditutup. Sering kan kita lihat kadang-kadang seperti itu. Bagian yang harusnya ditutup itu kemudian kelihatan. Maka apakah itu menghalangi dari sahnya sholat? Iya, menghalangi dari sahnya sholat. Kenapa? Karena tidak menutup semua bagian yang harus ditutup. Tapi kalau misalkan sekedar sempit saja, tapi seluruh bagian yang wajib ditutup itu tertutup, apakah sholatnya sah? Jawabannya sholatnya sah. Sholatnya sah. Dalam masalah sholat ini, ingat ya, ini dalam masalah sholat. Kalau di luar sholat, itu beda cerita. Kasarawila doyikotin. Contohnya seperti celana panjang yang sempit. Celana panjang yang sempit. Pakai celana panjang sempit, dipakai sholat. Sah nggak sholatnya? Sah. Sholatnya sah. Yang penting tadi, di dalam sholat. Kemudian syarat yang nomor tiga, walayak fi ma laisa bijirmin kadul mati. Dan tidak cukup menutup dengan sesuatu yang tidak
ada bendanya. Jadi syarat yang nomor 3 harus ada bendanya. Harus ada bendanya. Maksudnya bagaimana? Nggak cukup menutup aurat dengan sesuatu yang nggak ada bendanya. Contohnya pakai mati dengan sesuatu yang gelap. Kan tadi kan harus menghalangi dari terlihatnya warna kulit kan. Kemudian lampunya dimatiin. Dia sholat dalam keadaan telanjang, kemudian gelap. Kan warna kulitnya nggak kelihatan tuh, gelap-gelapan. Apakah kemudian dianggap cukup? Jawabannya tidak. Wa athari al-hinna, atau juga bekas hina. Hina itu pacar kulit itu ya, pacar kuku itu. Soalnya ada orang memakai pacar di badannya, kemudian bagian yang wajib ditutup auratnya, kemudian dia pakaiin pacar gitu. Apakah kemudian itu dianggap menutup aurat? Jawabannya tidak. Kemudian wasabghil ladzi la jirmalahu, atau dengan cat dengan warna yang tidak punya bendanya, itu juga tidak cukup. Contoh misalkan manusia silver gitu kan, kemudian dia mengecat tubuhnya dengan warna silver, dia pakai celana pendek doang, kemudian dia sholat. Apakah kemudian sah sholatnya? Jawabannya tidak sah. Jawabannya tidak sah. Ini 3 syarat menutup aurat di dalam sholat. Di dalam sholat minimal terpenuhi 3 syarat ini. Kalau sudah terpenuhi 3 syarat ini, sholatnya sah. Ingat, ini di dalam sholat ya, jangan berpikiran di luar sholat nanti boleh pakai baju ketat. Enggak, beda. Ini di dalam sholat. Untuk bahasan sah atau tidak. Makanya bahasan fikih itu sesuatu yang detail dan presisi dan to the point, gitu. To the point. Jangan dilebarkan. Kemudian sekarang kalau nggak punya sesuatu untuk menutup aurat, kayak contohnya cerita Imam Bukhari ya. Imam Bukhari selama beberapa hari teman-temannya itu nggak lihat beliau keluar rumah. Kemudian disamperin, ternyata beliau nggak punya baju. Nggak punya baju dalam keadaan memang nggak punya baju, telanjang. Gitu. Kok bisa? Bajunya dijual karena nggak punya duit. Imam Bukhari. Kata beliau, fa'il lam yajid ma yasturu jami'aha bihi. Seandainya ada orang kemudian nggak mendapati sesuatu apapun yang bisa menutupi seluruh auratnya. Seluruh auratnya. Artinya dia punya sesuatu tapi nggak cukup untuk menutup seluruh auratnya. Dia cuma punya celana pendek aja misalkan. Misalnya cuma punya celana pendek aja. Nggak punya sarung, nggak punya apa. Atau dia cuma punya selembar kain misalkan. Bisa untuk menutupi tapi nggak bisa semua. Maka bagaimana qaddama sau'ataihi? Maka dia harus dahulukan menutup sau'ataihi. Sau'atai itu 2 aurat besar. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Kubul dan dubur. Kemaluan depan itu ya alat kelamin, kemaluan belakang ya duburnya itu. Jadi kalau dia cuma bisa menutupi 2 dia cuma punya punya kain yang cukup untuk menutupi sebagiannya saja, maka dia harus dahulukan menutup 2 aurat besarnya itu. Kalau nggak punya juga, misalkan cuma punya secarik secarik begini, cuma punya begini misalkan, maka thumma kubulahu. Ini nggak bisa nih dipakai depan belakang, nggak bisa. Maka yang ditutupi yang mana? Yang depan aja, kubulnya saja, gitu ya. Urutannya kalau nggak punya kain yang bisa menutupi semuanya, tapi bisa menutupi aurat depan dan belakang, maka tutup aurat depan dan belakang. Kalau nggak punya juga, maka tutup aurat depannya. Fa'il lam yajid syai'an. Kalau nggak punya apa-apa, benar-benar nggak punya apa-apa, telanjang bulat ya, maka sholla arian, maka dia sholat dalam keadaan telanjang, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu untuk mengulang sholat. Kenapa tidak perlu mengulang sholat? Karena menutup aurat itu butuh kepada benda lain. Butuh kepada benda lain. Beda nanti sama menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat nggak butuh benda lain. Kita cuma butuh badan kita saja. Tapi kalau menutup aurat itu butuh benda lain. Makanya kalau nggak punya apa-apa, ya sholat dalam keadaan telanjang. Kemudian nggak perlu ngulang. Nggak perlu ngulang. Itu syarat sah sholat yang nomor 3, yaitu menutup aurat. Kemudian syarat sah berikutnya adalah yang nomor 4, istiqbalul kiblati, menghadap
kiblat, menghadap kiblat. Al makna, maknanya an-rabi'a min syuruti sihhati shalah. Bahwasanya syarat sah salat yang keempat adalah an yastaqbilal musolli ainal ka'bati. Ini mazhab Syafi'i ya, yaitu orang yang sholat menghadap ainnya Ka'bah. Ain itu fisiknya Ka'bah, bukan sekedar arah, bukan sekedar jihah. Kalau madhab Hanabilah setahu saya jihah, arah. Jadi cukup ke barat maka sudah sah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i harus harus fisiknya Ka'bah itu sendiri. Bisodrihi, dan yang menghadap kiblat adalah dadanya. Maka ini mengeluarkan orang yang sholat menghadap kiblat wajahnya doang. Dia sholat, kemudian nengok begini. Kiblatnya misalkan di sana, kemudian dia nengok begini. Sholatnya ngadap ke sana. Apakah dianggap menghadap kiblat? Bukan. Yang disebut menghadap kiblat adalah dengan dadanya ini. Mayoritas badan atasnya ini. Seperti itu. Nah, menghadap ain kiblat, menghadap fisik kiblat, ini ada dua kondisi. Yang pertama, bagi orang yang ada dekat Ka'bah atau bisa melihat Ka'bah, maka ya dia tinggal melihat Ka'bah, dia menghadap Ka'bah, dia sholat. Kalau jauh dari Ka'bah sebagaimana kita, maka dia cukup dzon saja, cukup secara dzon. Oh, saya sudah menghadap ain Ka'bah. Sekarang sudah banyak aplikasinya, gitu ya, sudah banyak aplikasinya. Bahkan alatnya pun gampang sekarang. Jadi itu yang disebut dengan menghadap kiblat, bukan sekedar arah, tapi ainnya, Yang dekat harus dengan lihat langsung, artinya kalau dia bisa melihat Ka'bah maka dia lihat Ka'bahnya, tinggal lihat. Kalau jauh dari Ka'bah kayak kita ini, maka cukup dengan praduga kuat, prasangka kuat. Oh iya, sudah menghadap Ka'bah. Jadi bukan sekedar jihad. Makanya kalau misalkan kalau dalam mazhab Syafi'i, kita tahu nih ini cuma sekedar jihad aja. Cuma sekedar jihad saja. Misalkan orang Jawa, di Pulau Jawa kalau menghadap lurus ke barat gitu kan, itu kita akan menghadap Ethiopia gitu kan. Atau negara mana? Harus agak serong begitu kan. Nah, kalau kita tahu nih, benar-benar tahu, oh ini kita menghadapnya jihad nih, nggak menghadap ain nih, maka nggak sah sholatnya. Indah Syafi'iyah. Tapi kalau indah Nabilah sah. Gitu. Ini bedanya antara Syafi'i dengan Hambali. Kalau Hambali itu cukup arah, kalau Syafi'i harus fisik Ka'bah. Kemudian sekarang pembahasannya kalau sholat di dalam Ka'bah. Kata beliau, fa'in sholla fiha. Kalau ada orang sholat di dalam Ka'bah, ada yang pernah ya? Alhamdulillah, saya juga belum pernah. Siapa yang pernah sholat di dalam Ka'bah? Wajib alaihi, maka wajib atas orang tersebut istiqbalu syakhisin min bina'ihi. Wajib atasnya untuk menghadap syakhis. Syakhis itu tembok gitu, tembok atau penghalang. Tembok atau penghalang min bina'ihi, dari bangunan Ka'bah. Qadruhu, yang kadar minimal penghalangnya itu sulusa dhira'in fa'akthar. Sepertiga dhira', sepertiga hasta. 2/3 berarti. Sulusa berarti 2/3 ya, apa? 2/3 hasta fa'akthar, atau lebih. Kalau sepertiga cuma segini. Sulusa itu kan berarti 2. Sulusani. Sulusa itu berarti 2/3. Segini. Fa'akthar, atau lebih. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Ada orang sholat dalam Ka'bah gitu kan. Dalam Ka'bah itu kan ada temboknya, gitu kan. Maka harus sholat menghadap tembok atau yang ada penghalangnya. Dan minimal tingginya, minimal kadar tinggi tembok atau menghalangnya itu 2/3 hasta. Ini yang kemudian diambil dari minimal sutroh itu. Maka kalau ada orang sholat gitu kan di dalam Ka'bah, kemudian dia menghadap pintu Ka'bah yang terbuka, pintu Ka'bahnya terbuka, berarti kan dia nggak ada halang-halangannya tuh. Berarti dia sholat langsung menghadap los ke depan, gitu kan, keluar nggak ada apa-apa. Pintu Ka'bahnya dibuka, maka nggak sah sholat. Kenapa? Karena nggak ada syakhisnya, nggak ada penghalangnya. Jadi pahami ya? Sekebayang ya, misalkan orang sholat dalam Ka'bah, kemudian misalkan nih
pintu Ka'bah gitu kan. Pintu Ka'bahnya dibuka. Pintu Ka'bahnya dibuka, satu dibuka. Kemudian dia sholat di sini misalkan. Dia sholat di sini. Langsung menghadap depan. Nggak ada penghalangnya, nggak sah. Harus ada penghalangnya. Harus ada syakhisnya. Baik itu dari bangunannya, bangunan Ka'bahnya, dindingnya, atau yang lainnya. Dan minimal tinggi, bukan jarak antara dia ya, tapi minimal tinggi bangunan itu 2/3 hasta atau lebih. Kababiha al-mardudi. Contohnya misalkan dia menghadap apa namanya pintu yang ditutup. Nah, kalau pintunya ditutup nggak ada masalah. Wa atabatiha, atau dia menghadap ke atabah. Atabah itu misalkan begini. Ini pintu, kemudian ini atabah di bawah ini. Apa namanya ya? Kalau di tempat yang banjir biasanya suka ada begitu ya, dihalangi ambang pintu ya. Jadi bisa kebayang nggak, di pintu kemudian di bawahnya itu nggak langsung los, tapi ada sedikit yang menghalangi begitu, sedikit yang menghalangi. Nah ini kalau pintunya ada atabahnya, maka selama tinggi atabahnya ini 2/3 hasta, maka sah sholat. Meskipun pintunya dibuka. Tapi kalau nggak ada atabahnya, pintu Ka'bah nggak ada atabahnya, karena pintu Ka'bah kan ganti-ganti ya. Zaman dulu ganti-ganti. Kalau misalkan pintu Ka'bahnya nggak ada atabahnya, maka nggak sah sholat. Kalau pintunya dibuka. Tapi kalau pintunya ditutup, sah. Begitu. Kemudian kata beliau, wa yustasna masailu la yushtaratu fiha istiqbalul kiblah. Dikecualikan beberapa kasus, beberapa masalahan yang tidak disyaratkan di dalamnya menghadap kiblat. Jadi nggak harus menghadap kiblat. Sholat nggak menghadap kiblat bisa. Apa saja? Kita lihat. Minha yang pertama adalah naflu safari al-mubah. Sholat sunnah dalam safar mubah. Sholat sunnah dalam safar mubah. Maka safar mubah ini mengeluarkan safar maksiat. Ila mahallin, ke satu tempat, la yasma'u minhu nida al-jum'ati, yang tidak terdengar di tempat tersebut adzan Jumatan kampungnya. Ini yang disebut dengan safar dekat. Safar dekat. Safar dekat itu mana? Kalau zaman dulu orang keluar kampung itu jarang ya. Zaman dulu kadang bahkan ada di zaman dulu orang yang dari lahir sampai mati itu di kampungnya. Nggak pernah keluar dari kampung. Ada zaman dulu. Kenapa? Kalau di kampungnya sudah macam-macam, udah ada pasar gitu kan, udah ada kebutuhan sehari-hari, dia tinggal metik, sayur tinggal metik, sawah ada gitu kan, padi ada, makan tinggal nyembelih kambing atau ayam gitu. Maka dari lahir sampai mati dia nggak pernah keluar kampung. Zaman dulu bisa seperti itu. Makanya kemudian kalau ada orang keluar dari kampungnya maka dianggap safar. Dianggap safar, dan safarnya safar dekat. Dan zaman dulu batas kampung itu kelihatan. Kalau yang pernah ke Saudi mungkin di Sumatera atau di daerah lain di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa mungkin bisa kebayang ya. Jadi kalau sudah keluar kota itu sudah los, nggak ada bangunan begitu. Sudah nggak ada bangunan. Kalau di Pulau Jawa itu kita keluar kota itu masih ada bangunan gitu, masih ada rumah, masih di kampung. Jadi nggak sulit untuk di apa namanya dibedakan mana kampung mana bukan, mana kampungnya dia mana bukan. Kalau di Pulau Jawa. Tapi kalau di daerah lain atau di Arab Saudi itu bisa dibedakan. Oh ini sudah keluar Mekah nih. Kenapa? Karena udah nggak ada apa-apaan gitu kan. Sekelilingnya cuma batu dan pasir. Gitu. Nah, safar dekat itu keluar ke satu tempat di mana dia sudah nggak bisa dengar azan Jumatan kampungnya. Azan Jumatan kampungnya. Jaraknya semana? Kalau sekarang itu sekitar jaraknya 3 kilometer. Sekitar jarak 3 kilometer. Maka kalau ada orang keluar dari apa namanya rumahnya, keluar dari kampungnya ke tempat yang lebih dari 3 kilo, ke tempat yang lebih dari 3 kilo,
maka dia boleh untuk sholat sunnah tanpa menghadap kiblat dan di atas kendaraan. Boleh. In ijtama'at fihi, jika terkumpul di dalamnya syurutul qasri al-atiyati, syarat-syarat boleh mengqasar sholat yang akan datang, ghairat tuli, kecuali jaraknya harus jauh. Jadi syarat sah boleh qasar itu nanti ada beberapa. Safarnya harus safar mubah, tadi kan nggak boleh safar maksiat. Kemudian jaraknya itu harus, bukan jarak, tempatnya itu harus diketahui dengan jelas, gitu kan. Bukan orang yang mengembara, dia pergi tanpa arah. Dia harus tahu, oh saya pengen ke sana, oh saya pengen ke sana, oh saya pengen ke sana. Jaraknya harus, tempatnya, sasaran safarnya harus tahu. Nanti akan kita bahas. Kecuali jarak jauh. Maka kalau sudah terpenuhi itu, dia boleh untuk sholat sunnah tanpa menghadap kiblat. Selama tadi dia jaraknya minimal, itu tidak mendengar di tempat tersebut, sudah nggak kedengaran lagi azan Jumatan kampung. Dia masih mendengar azan Jumatan kampung lain, tapi azan Jumatan kampungnya udah nggak kedengeran. Itu apa? Yaitu berapa jaraknya? Sekitar 3 km. Sekitar 3 kilo. Berarti kalau 4 kilo, 5 kilo, dia sudah boleh untuk melaksanakan ini. Wa minha, dan diantara syarat, diantara dikecualikan boleh untuk tidak menghadap kiblat adalah sholatu syiddatul khauf, sholat dikala sangat takut. Sholat khauf itu sholat ketika perang, gitu ya. Ini sholat khauf itu kan ada 3 kondisi. Nah, kondisi yang ketiga itu ketika perang itu lagi berkecamuk. Ketika lagi benar-benar perang. Maka sholat sebagaimana adanya. Sambil megang pedang atau sambil nembak, sekarang ini sholat aja. Gitu. Itu kalau lagi keadaan sangat genting, sangat terdesak. Itu boleh untuk tidak menghadap kiblat. Bahkan boleh untuk bergerak, boleh untuk bergerak banyak, boleh untuk tidak sujud, tidak ruku sebagaimana adanya. Kalau safar mubah tadi ke tempat yang tidak terdengar azan Jumatan, dia masih harus ada rukunya, harus ada sujudnya, begitu. Dengan isyarat, gitu. Tapi kalau sholat khauf ini enggak. Sholat khauf ini enggak. Begitu. Ini boleh dengan kondisi apapun. Kemudian waminha, dan terakhir yang dikecualikan boleh untuk tidak menghadap kiblat adalah ma'ul hiqa biha. Hal-hal yang diikutkan dengan sholat syiddatil khauf. Contohnya apa? Kasolati man ajaza anil istiqbal. Contohnya sholat orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat. Likaunihi maridon. Contohnya misalkan karena dia sakit. Walam yajid ahadan yuwajjihuhu ilal kiblati. Dan tidak mendapati seorang pun yang bisa menghadapkan dia ke kiblat. Orang sakit itu tetap harus, misalkan dia sholat dalam keadaan berbaring begitu, dia tetap harus menghadap kiblat. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, dia harus menghadap kiblat dengan cara miring, muka plus dadanya itu ya, muka plus dadanya, miring. Kalau bisa ke kanan, afdalnya ke kanan, ke kiri pun boleh. Jadi tidurnya miring. Ini harus dilakukan kalau masih mampu. Kalau tidak mampu, maka lanjut ke nomor 2, turun ke nomor 2, yaitu dengan sholat terentang, berbaring terentang, dan kepalanya itu diangkat sedikit supaya bisa menghadap kiblat. Kalau nggak bisa juga, maka dengan isyarat. Nah, ini kondisinya orang sakit, kemudian dia sholat dalam keadaan berbaring, dia masih mampu untuk menghadap ke kiblat, tapi nggak ada yang bantuin. Dia bisa kalau ada yang miringin, tapi nggak ada. Maka orang yang seperti ini, dia boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Al-ghoriqan, atau dalam keadaan tenggelam. Tenggelam itu maksudnya bukan tenggelam kelelep gitu ya. Tenggelam itu kapalnya, dia naik kapal, kemudian kapalnya kandas atau tenggelam, kemudian dia berenang-renang gitu. Orang yang berenang-renang di laut menunggu bantuan. Nah, itu dia boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Au marbuton binahwi khosyabatin, atau diikat ke semacam kayu, au masluban, atau disalib.
Ini kenapa contohnya nggak enak gitu ya? Ya, kalau ada orang misalkan dia dekat sama orang di pohon gitu. Dekat sama orang di pohon. Kemudian dia datang waktu sholat. Dia mau sholat bagaimana? Nggak bisa menghadap kiblat. Dia sholat aja. Sholat aja. Maka kata beliau, wa yusolli hasba imkanihi. Maka orang-orang yang seperti tadi, dia sholat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemungkinan. Wa yu'idu fi ghairi siddati fi ghairi sholati siddatil khaufi wa nafli safar. Kemudian mengulang sholat pada selain dua kondisi, yaitu apa? Kondisi sholat khauf dan kondisi sholat sunnah ketika safar. Berarti yang ini itu nanti kalau sudah kondisinya memungkinkan diulang sholatnya. Ini dan ini tidak perlu diulang sholatnya. Begitu. Ini kaitannya dengan menghadap kiblat. Begitu. Wallahu taala alam biswab. Cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada 4 lagi tentang syarat sah sholat. Masih ada 4 lagi. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, yang benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya menemukannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum.